Begini usulan rencana aksi alumni HMI seputar percepatan penanganan stunting yang terungkap di diskusi virtual Forum Indonesia Emas bertajuk Merdeka dari Stunting. Berikut cuplikannya. Mas Legisan dulu. Mas Legisan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat ini? Apakah kita akan terus pressure saja pemerintah? Gitu. Atau ada hal lain yang bisa kita kolaborasikan? Silakan Bang Legisan. Siap, Bang Hadi. Saya Bang Zahrin, makasih Bang. Waduh, Abang tadi tuh keren itu. Menurut saya dan usul saya 5 ini Bang Hadi. 5 itu nggak banyak itu, gampang itu. Nomor 1, menurut saya kita semua nih, ayo kita dukung Bang Abidin. Ada 2 yang kita perlu dukung. Nomor 1, kita bikin training untuk remaja, untuk calon pengantin, untuk ibu menyusui, ibu hamil. Kita bikin training yang masif ke seluruh Indonesia. Dananya dari mana? Dari BKKBN aja. Trainernya siapa? Kita ini yang mainkan. Gitu. Kita buat modulnya gampang itu, ya kan? Nah, itu 1. Itu saya kira mesti kita dukung Bang Abidin untuk menyelenggarakan itu, dan kita udah biasa training tiap hari. Ya. Jadi kita percepat itu dalam waktu 2-3 tahun ke depan ini, mumpung Bang Abidin di situ, kita masifkan aja trainingnya. Ya, itu 1. Nomor 2, kita dukung Bang Abidin tadi untuk yang program wakaf bersama dengan para jamaah haji untuk mereka menjadi orang tua asuh para stunting itu, gitu. Saya kira itu juga sangat masif, bisa cepat itu, sehingga caranya adalah ketika mereka sebelum orang pergi haji atau umroh ya, itu harus dititipkan dalam manasik haji, manasik umroh gitu. Saya kan selalu aja itu bikin manasik Bang, di Sahid Tour, di mana-mana saya yang ngisi manasiknya. Nah, muatan yang Abang maksud ini, saya kira itu bisa jadi total action mereka setelah pulang umroh dan haji gitu. Nah, kalau ini dibuat secara per zona gitu ya, zona di mana, kabupaten mana, kecamatan mana, bersama dengan travel tournya atau pembimbing jemaah hajinya, itu akan jalan tuh Bang menurut saya. Gitu. Nah, nomor 3, ini ke arah ekonominya Bang. Jadi saya kira HMI bisa mendorong pergerakan ekonomi rakyat itu bisa lebih cepat, karena kan memang kalau ekonomi kita terus bersifat liberal seperti sekarang, maka kekayaan kita itu tersedot semua kepada kapitalis, dan sayangnya bukan hanya kapitalis domestik tapi kapitalis luar gitu. Nah, oleh karena itu ini ada Bang Doli di sini, saya kira DPR dan pemerintah mesti fokus untuk ayo dong kembali kepada Khitoh pasal 33 itu. Gitu. Jangan malah itu dikebiri gitu. Nah, itu nomor 3. Nomor 4, saya kira itu Bang, kembali kepada GBHN yang tadi disampaikan oleh Bang Joni. Saya kira itu mesti segera dibuat, setidaknya untuk Forum Indonesia Emas ini. Bikin dong GBHN menurut Bang Hadi Priyono ini apa ini? 25 tahun itu GBHN-nya apa Bang? Kita bikin dong forumnya Bang ini. Ya, di sektor energi gimana, sektor ekonomi gimana, semuanya itu kita bikin GBHN-nya, sehingga itu menjadi butir-butir penting atau buku putih kita untuk kita majukan di semua pihak yang terkait gitu. Ya, saya kira itu yang keempat, dan yang kelima adalah mengenai tadi itu Bang, soal menurut saya leadership ya. Jadi kita mesti gaungkan leader nasional untuk akan datang itu mesti yang lebih punya kapabilitas dan punya integritas. Kita nggak cukup dipimpin oleh orang yang punya integritas atau apalagi hanya cukup jujur saja, sama sekali tidak cukup. Tapi kita harus punya pemimpin yang punya capability, yang levelnya jangan level
hanya Indonesia, tapi level dunia gitu loh. Jadi dia ngerti betul gitu bagaimana memobilisasi resource kita yang sangat dahsyat ini dan mengorkestrasi semua komponen gitu. Nah, kalau leader kita tidak capable untuk itu, kita akan jadi bancakan orang lain gitu. Jadi itu usul saya, Bang Hadi, 5 hal, mudah-mudahan bermanfaat untuk forum kita ini. Makasih Bang Abidin, makasih Bang. Kita siap bantu Abang. Oke, siap. Terima kasih Mas Legisan. 5 usulannya cukup menarik. Sebagai bentuk sokongan yang luar biasa yang terlahir dari forum diskusi virtual kita ini. Alimbas TV, Mas Legisan, mencoba hadir menghidupkan komunikasi. Jadi kita ingin bangun komunikasi yang menghidupkan pikiran kita, menghidupkan gagasan kita, termasuk menghidupkan langkah-langkah kita yang selama ini hanya ada di catatan-catatan di atas meja kita. Dan kita akan coba kolaborasikan apa yang menjadi pikiran-pikiran kita semua ini. Bang Bidin, silahkan direspon dukungan Mas Legisan ini. Apa mungkin kita melakukan 5 langkah seperti yang disampaikan oleh Mas Legisan ini? Silakan Bang Bidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak bersangka bahwa masalah ini bisa diselesaikan oleh pemerintah. Lalu saya jadi katakan bahwa urusan pembangunan itu adalah merupakan tugas bersama pemerintah dan masyarakat. Tinggal lagi era yang seperti saat ini, sepertinya masyarakat itu sudah terpilah-pilah pada berbagai kutub-kutub yang justru tidak saling bersinergi satu sama lain. Tidak ada satu lembaga atau kelompok masyarakat yang mau mengambil aktivitas itu benar-benar sebagai satu kegiatan utama mereka. Ya, misalnya kita punya organisasi Aisyah punya, ya, kita punya juga dari keluarga Nahdien punya, ya, dari Al-Wasliyah punya gitu. Tapi tidak menjadi model. Tidak menjadi model. AMI ada di mana-mana, ya, dan selalu memberi warna, begitu ya. Tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Lantas ke depan ini kita mau apa? Kalau kita perhatikan urutan berpikir sebab mengapa adanya ajaran Islam ini adalah untuk membawa manusia kepada kebaikan, ya. Memiliki akhlakul karimah, ya, bermanfaat bagi orang banyak, rahmatan lil alamin. Ini kan perlu diterjemahkan dalam berbagai aspek sosial. Dan pelaku utama itu sebenarnya adalah kita. Karena kitalah yang saya katakan tadi itu secara keilmuan sudah tuntas, secara kekaderan memahami bentuk implementatif gerakan sosial, ajaran kita, ya. Kemudian dengan pengalaman bekerja serta kearifan yang kita dapatkan, kita pun tahu bagaimana pendekatan sosial yang bisa kita pilih untuk tepat menjalankan sebuah misi di tengah masyarakat. Itu kita bisa. Jadi sesungguhnya yang namanya anak HM itu diletakkan di mana aja udah jadi. Begitu Bung Legisan, ya. Sudah jadi tuh kemana saja mereka. Nah, tadi yang disampaikan Bung Legisan itu sangat memungkinkan. Dengan ditunjuknya BKKBN sebagai koordinator, maka akan ada sejumlah aktivitas yang akan bersinggungan dengan masyarakat. Contoh, yang saya dengar bocorannya misalnya akan diselenggarakan dapur sehat di berbagai tempat di mana lokus kasus stunting yang relatif banyak. Nah, stunting ini dari sebanyak sekitar 514 kabupaten kota, itu 360 kabupaten kota itu punya masalah stunting.
Dari 514, 360 kabupaten kota itu punya masalah stunting. Kabupaten kota yang memiliki jumlah stuntingnya di atas rata-rata nasional itu jumlahnya 90 kabupaten kota. Tentu kita mungkin tidak bisa menyelesaikan semua. Kita harus memilih, ya, satu. Yang kedua, bisa juga seperti yang diidekan oleh Bung Legisan tadi, ya, kita membuat paket-paket pembelajaran kepada masyarakat tentang misalnya paket tuntas stunting, paket tuntas siap nikah, misalnya begitu ya, dicari bahasa-bahasa milenial, ya. Kemudian yang kita ajarkan, yang kita latih adalah anak-anak kita yang muda, militan, berbahasa baik, komunikasinya bagus, mereka yang mengajari. Jangan kita hadir, ya. Jangan saya, jangan air piliang gitu ya. Tapi yang muda-muda juga gitu, sesama mereka. Nah, itu Bung Legisan pasti punya banyak stok adik-adik kader ya yang bisa menjelaskan kepada sesamanya gitu. Sesamanya. Karena mereka saling menyenangi di antara mereka. Kalau kita, mereka nggak dengar lagi. Di sini ada gap generasi antara grup Z dengan Y ya, dengan baby boomer seperti saya dengan Bung Ghazali, itu udah nggak didengar lagi oleh kelompok usia yang muda. Tidak didengar gitu. Kita itu sudah pass away walaupun masih hidup, sudah dianggap masa lalu begitu, ya. Kami tidak bisa menjadi penyampai langsung, tapi kita bisa menjadi penyampai perantara kepada kader-kader baru. Nah, teknik ini perlu dikembangkan dan adik-adik kita yang di HMI bisa diperkaya ilmunya. Tidak sekedar berhenti pada basic training atau LK1. Kita bisa perkaya dengan keahlian tertentu yang nanti bisa dia gunakan. Apa waktu KKN, atau waktu praktek kerja, atau apapun namanya. Ya, ini perlu kita rumuskan secara persis seperti apa, pasti ada jalan. Demikian, terima kasih. Baik, Bang Bidin, bicara soal bonus demografi, bicara soal stunting, bicara soal BKKBN rasanya belum lengkap kalau kita belum mendengar Bang Ghazali. petuah-petuah Bang Ghazali ini. Silakan, Bang Ghazali. Monggo, Pak. Ya, di-unmute dulu, Bang Ghazali. Mute Bang, mute. Tanda-tanda lansia juga lagi. Oh, sudah ya. Udah. Kedengaran. Ya. Baik, saya sebetulnya kepingin jadi pendengar saja ini. Udah cukup karena udah sangat komprehensif tadi, sudah semua itu dianalisis ya. Jadi saya mencoba mengambil ininya saja ya, kira-kira poin-poin penting yang sangat fundamental. Pertama, kita harus menganalisis benarkah keseriusan pemerintah menjadikan stunting itu sebagai program strategis. Itu pertanyaan mendasar. Kenapa? Karena kalau kita membaca impres apa kepres itu, Din, yang Perpres, peraturan presiden. Nah, kalau kita baca perpres, saya sudah baca perpresnya itu, saya lupa nomornya, baru keluar itu memang memposisikan BKKBN, kepala BKKBN yang mengkoordinasikan itu dan lintas sektor, beberapa sektor terlibat. Tetapi kalau kita lihat susunan personalnya itu tidak ada satupun menteri, posisi menteri itu sebagai pembina saja. Jadi kepala BKKBN kemudian di bawahnya para eselon 1 ya. Jadi ini kalau begini model Kepres berat bagi BKKBN untuk bergerak ya. Karena kalau sudah eselon 1 itu kalau menterinya nggak punya komitmen kuat, dia juga nggak bisa jalan. Belum lagi bicara soal anggaran. Anggaran itu kalau nggak didukung oleh menterinya juga, komitmen menterinya itu tidak kuat. Ini tantangan. Ya, berat bagi kepala BKKBN dengan struktur Kepres seperti itu.
seharusnya Kepres itu memang kalau dia memang memposisikan BKKBN itu harus melibatkan beberapa menteri, nggak perlu rame-rame menterinya, ya. Menyelesaikan stunting ini sebetulnya menteri yang paling terkait ya di samping BKKBN adalah Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Peranan Wanita, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial. Itu saja yang core bisnisnya di sana yang bisa diperkuat. Dan kalau ini bisa dilakukan, maka satu lagi Bappenas harus memang duduk Menteri Bappenas di situ. Ya, bukan mereka itu sebagai penasihat-penasihat, kalau jadi penasihat saja, pengarah-pengarah. Ini juga banyak itu satgas kita banyak yang begitu tuh. Ya. Satgas Covid ini BNPB itu juga maka nggak bisa jalan karena seperti itu kondisinya. Ya. Maka ditarik lagi ke atas, ada Menko-Menko baru, menteri-menteri, semua menteri baru jalan kan. Nah, ini berkaitan dengan kelembagaan yang harus kita lihatkan karena persoalan stunting ini tidak sederhana, betul, dan itu bukan persoalan jangka pendek. Itu kita melihat stunting itu nggak sekarang. Bagaimana dari 36% mau diturunkan jadi 14%? Ini serius nggak ini kalau yang memang segini nih? Ya. Tapi nggak pernah bicara anggaran. Coba tanya itu teman-teman di BKKBN. Tahun ini nggak dianggarkan itu. Saya waktu kemarin acara ulang tahun Juken BKKBN Juang Kencana kan kepala BKKBN mengakui tahun ini anggaran nggak dialokasikan, baru direncanakan tahun depan. Ya. Bagaimana mau mengejar 14 itu, ya, 14%. Nah, oleh karena itu memang kita tidak bisa mengharapkan dari pemerintah saja. Betul tadi yang dikatakan Saudara Bidin, mobilisasi masyarakat, ya, ini diperlukan. Mobilisasi ini bisa dilakukan kalau masyarakat merasakan memang ini kepentingan dia, kepentingan generasinya, kepentingan anak turunannya, ya. Nah, itu yang harus kita bangun, gerakan masyarakat itu harus kita bangun, dan kalau bisa HMI, ya, kami alumni sebagai penggerak membangun kesadaran ini bahwasanya persoalan stunting ini persoalan kita, persoalan keluarga. Ya, yang implikasi persoalan keluarga ini memang ujungnya persoalan negara, persoalan bangsa. Nah, ini yang saya pikir bagaimana caranya, ya, yang harus kita pikirkan dengan menggerakkan potensi yang ada di masyarakat, dan kalau bisa memang alumni menjadi penggerak, ini bagus sekali. Ya, kita angkat nih di forum-forum kami sehingga kami Majelis Nasional sampai ke daerah-daerah ini menjadi gerakan prioritas untuk mengatasi stunting. Nah, dalam situasi inilah kita bisa menseleksi bagaimana agar yang nanti terbangun ke depan itu generasi muda Islam kita, anak-anak kita, turunan kita. Nah, itu yang harus kita bangun. Saya pikir itu saja poin pentingnya dengan berbagai tadi pemikiran lain. Jadi saya terus terang kalau lihat situasi sekarang ini, kalau menggunakan peran pemerintah, ya lebih banyak ini sekedar casing saja. Maaf ya, quote and quote casing. Tapi sebagai katup kita untuk bisa masuk sudah ada perpres itu, kita masuk di situ, kita tarik ke perpres ini, ya, menjadi bagian daripada masuknya peran masyarakat. Itu yang kita perkuat. Terasa itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bang Ghazali. Bertambah lagi semakin mengkerucut diskusi kita. Sebagai gambaran, pada forum diskusi virtual yang lalu, ketika kita menghadirkan Adinda Usman Kasong untuk membahas macetnya komunikasi dan informasi, ya baik dari pihak masyarakat kepada pemerintah maupun sebaliknya, buahnya adalah kita coba melakukan sejumlah program yang dengan jargon menghidupkan komunikasi dan komunikasi menghidupkan. Jadi kita mulai melakukan sejumlah langkah-langkah. Di antaranya adalah insya Allah pada bulan depan, mulai September,
untuk sasaran seperti yang disampaikan oleh Bang Bidin tadi kepada kaum muda, dan yang menyampaikannya pun kaum muda, ada 2 program di bulan depan itu. Yang pertama adalah pelatihan dasar jurnalistik media TV online untuk kelompok mahasiswa. Sebenarnya yang kita maksud adalah untuk anak-anak HMI yang sekarang ini, gitu. Pelatihnya juga adalah anak di tingkat komisariat, tapi yang mempunyai kapasitas. Kemudian yang kedua adalah pelatihan literasi digital. Yang ini banyak dikeluhkan oleh banyak masyarakat dan seterusnya. Nah, dalam diskusi kita malam ini, sepertinya akan juga mengkerucut karena Alimbas TV, teman-teman Alimbas TV dan alimbas.com itu memang serius untuk urusan stunting ini. Kemarin Mas Wahyu Triyono itu direktur yang kita daulat menjadi direktur program, itu sudah mulai melakukan langkah-langkah dan ancang-ancang. Bahkan kita akan berupaya untuk mengundang tim percepatan stunting ini. Kalau memungkinkan Pak Wapres kita undang, itu tanda-tandanya bukan hal yang tidak mungkin. Ini sedang kita upayakan. Paling tidak timnya bisa kita kumpul di sini, dan kita juga bisa melakukan sejumlah langkah-langkah dan program strategis lainnya, tentu saja dalam versi kita setidaknya 5 usulan yang disampaikan oleh Mas Legisan tadi untuk bisa kita godok selanjutnya. Nah, sebelum ke pembicara atau penanggap yang lain, ini Adinda Doli sudah kembali bersama kita. Akan mintakan Adinda Doli, karena kabarnya Adinda Doli ini terpaksa harus seperti Bang Bidin tadi menghadapi 2 forum di saat yang sama. Silakan Adinda Doli, tadi banyak sekali masukan yang muncul dari forum diskusi virtual ini sampai kita mengkerucut pada apa yang bisa kita lakukan bersama, kita kolaborasikan. Yang menurut yang menurut Bang Dr. Delizar di forum diskusi virtual pekan lalu, ini kembali menguatkan ID Connection untuk bangsa ini. Silakan Adinda Doli. Ya, terima kasih Bang Adi. Jadi dari saya sambil mengikuti juga forum yang lain, apa yang disampaikan oleh senior-senior, abang-abang, sahabat-sahabat semua, saya kira sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal pembuka. Saya menilai bahwa persoalan tentang stunting ini belum menjadi isu utama buat negara kita. Gitu. Jadi pemerintah, apalagi di dalam 1 tahun terakhir ini, karena juga disibukkan dengan persoalan yang datang tiba-tiba, seperti pandemi COVID-19 ini, maka jangankan isu stunting, isu soal yang hal-hal penting yang lain pun saya kira juga sedikit terabaikan karena kita fokus terhadap masalah penanganan kesehatan karena COVID dan juga pemulihan ekonomi. Nah, di masyarakat juga begitu. Jadi saya menilai sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bang Legisan tadi, ya, kita bicara memang setiap hal saya kira tentang masalah kebangsaan kita harus bicara dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau kita belum membahas soal atau berdebat atau berdiskusi tentang di sekitar hulu, mana yang menjadi atau grand design mana yang harus kita bangun sekarang. Tetapi setidaknya sekarang ini contoh masalah stunting ini adalah juga efek dari ya kita tidak bisa memastikan grand design besar pembangunan bangsa dan negara kita ini ke depan seperti apa. Misalnya ya,
Jadi saya kira tadi kalau kita bagi strata-strata, kalau di kalangan orang-orang yang tidak mampu, ya, ini kan pada akhirnya ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang kemudian mengalami masalah stunting ini kan ada ibu-ibu yang pada akhirnya dia membicarakan tentang survival kehidupannya karena miskin. Gitu ya. Jadi dia bagaimana caranya dia supaya mempertahankan kehidupannya yang kemudian mungkin masalah anaknya jadi akan terabaikan. Itu di level strata yang paling bawah. Nah, kemudian juga kalau di kelas-kelas menengah misalnya, katakanlah tadi disebutkan ada ormas-ormas. Ya. Kalau kita bicara tentang komunitas kita Islam, tadi Bang Abidin membandingkan dengan bagaimana seorang ibu dan ayah secara serius menerapkan syariat Islam dalam berproses mulai dari menikah, kemudian menghadapi masa kehamilan sampai kelahiran. Nah, ini kan tidak tersosialisasi dengan baik ya oleh kelompok-kelompok kelas menengah kita. Nah, kemudian di level yang lebih tinggi lagi ya, karena kita ini juga pada akhirnya sudah sangat menyerap ini soal lifestyle atau gaya hidup ya, yang mendesak kita sekarang ini orang-orang untuk berpikir secara individualis. Jadi orang-orang sekarang, kalau misalnya anak-anak muda yang sekarang itu membangun satu keluarga, mereka tidak berpikir tentang bagaimana anak-anak itu dengan gaya kebaratan dan segala macam yang sangat individualis, yang mungkin juga tidak peduli dengan bagaimana dia merawat anak dan seterusnya. Nah, jadi itu problem-problem yang jadi semua level pada akhirnya mungkin karena itu juga kenapa Indonesia termasuk negara yang jumlah stuntingnya besar. Jadi sumber masalahnya itu bukan hanya sekedar masalah orang-orang miskin yang di bawah karena nggak bisa hidup, tapi juga termasuk sampai gaya hidup, gitu ya. Ya mungkin mereka misalnya lagi hamil juga masih drugs misalnya atau dan seterusnya gitu. Itu kan juga mempengaruhi pada pertumbuhan anak dan seterusnya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat diskusi di kalangan kita, di kalangan himpunan mahasiswa Islam yang selalu futuristik gitu ya, yang bicara tentang ke depan, kita kan selalu mengaitkan isu stunting ini bukan isu sekarang, tapi stunting ini adalah bicara tentang masa depan Indonesia, masa depan satu negara. Kan ini yang membuat kita jadi risau, yang membuat jadi kita penting. Bicara stunting kan, kenapa kita bicara stunting hari ini? Karena kita nggak bicara hari ini sebetulnya. Kita mau bicara Indonesia 15-20 tahun dan seterusnya. Walaupun nanti kalau tadi Bang Legisan atau Bang Amin mengaitkan tentang PPHN, itu kita bisa diskusi lebih jauh lagi tentang PPHN dan rancangan pekerjaan itu, karena itu udah urusan politik. Ya. Jadi usulan tentang adanya sekarang desakan untuk PPHN bukan persoalan kita menerima atau tidak, tapi ada ikutan-ikutan ekses politik berikutnya yang kemudian nanti bisa kita diskusikan mungkin tidak di forum ini. Tetapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Bang Abidin dan soal lukisan itu tadi adalah itu tadi grand design ya, grand design tentang pembangunan ke depan Indonesia yang harus kita tuntaskan, baik mulai dari soal ideologi ya, kemudian soal praktek pemerintahannya, praktek negara, sistem tata negaranya gitu ya, terus kemudian sampai isu-isu penting. Nah, sehingga kalau kita memang sudah bisa membuat seperti itu, ya mungkin memang sudah isu stunting ini penting. Kenapa? Karena bicara tentang masa depan. Nah, yang berikutnya adalah bahwa saya setuju bahwa pada akhirnya tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pemerintah, ya, apalagi pemerintah pusat, ya, terutama di dalam masa-masa yang sekarang ini. Saya kira kalau tugas kita yang pertama kali adalah
bagaimana mengangkat ya, stunting ini menjadi isu penting, menjadi isu strategis yang menurut saya sampai sekarang belum gitu ya. Bahkan kalau kita tanya ada orang-orang nggak tahu juga tuh stunting itu apa sebenarnya. Sesuatu yang kayak apa itu stunting itu. Mungkin banyak orang juga yang nggak tahu. Gitu ya. Nah jadi salah satu upaya yang kalau bisa kita melakukan hal yang konkret adalah mengangkat stunting menjadi isu penting secara nasional. Nah, sehingga ya misalnya kami ya di Komisi 2 yang mitranya salah satu adalah kepala daerah, hampir setiap kami ketemu dengan kepala daerah itu nggak ada yang bicara tentang stunting. Jadi saya kira ketika kita nanti bisa mengangkat ya, isu ini, nah baru kemudian ya, semua pihak tersadarkan, terutama stakeholder yang paling bertanggung jawab yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah. Di samping misal kemudian kita melakukan program-program yang ya bisa melibatkan masyarakat secara langsung. Saya setuju tadi misalnya bagaimana kalau kita bisa membangun kerjasama dengan ormas-ormas ya yang mempunyai jaringan ke bawah, ya apakah itu ormas-ormas kemasyarakatan umum atau kemasyarakatan agama, ya untuk membangun kesadaran bahwa isu ini harus kita deliver dan mempunyai program-program yang konkret membangun kesadaran masyarakat, terutama anak-anak muda dalam menghadapi bagaimana membangun keluarga dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa simpulkan, ya bicara stunting ini adalah mengembalikan manusia ke hitohnya untuk bertanggung jawab, tidak bicara tentang dirinya sendiri, tapi dia punya tanggung jawab untuk membicarakan keluarganya, ya, bicara tentang istrinya, anaknya, keluarganya, dan pada akhirnya bangsa dan negara. Nah, dan juga membicarakan tentang tanggung jawabnya sebagai ya umat beragama, terutama Islam yang mengajarkan kita untuk selalu melakukan mendidik anak dan seterusnya. Saya kira itu Bang Hadi yang bisa saya tambahkan dari diskusi kita pada malam hari ini. Ya, kawan-kawan sekalian, banyak hal yang masih harus kita dalami, banyak hal yang masih harus kita diskusikan, termasuk langkah-langkah strategis yang sangat mungkin dilakukan oleh jaringan para alumni HMI. Silakan Bang Birin. Perkaya saja. Jadi kalau kita ikuti proses ini, kita sedang memilih atau sedang terpola pada pendampingan yang dapat berkolaborasi dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Itu yang pertama ya. Termasuk kita menggunakan sumber daya pemerintah membantu sebagai masyarakat. Itu satu pilihan. Tapi ada pilihan kedua. Pilihan kedua yang relatif melemah secara nasional, yaitu fungsi watch, pengawasan. Jadi mendampingi sambil mengawasi. Contoh yang paling sederhana ini, soal stunting ini, ya. Stunting ini menurut Riskesdas, ibu hamil yang mendapat tablet besi, itu jumlahnya 70%. Tetapi anehnya, ibu hamil yang anemia, itu lebih dari 70%. Ya, kenapa? Ternyata memang benar, ibu hamil itu datang ke posyandu, dia terima itu tablet besi, tapi nggak dia makan, sehingga aneminya nggak pernah bisa diperbaiki. Efeknya janin dalam perutnya itu menjerit, tidak mendapat darah yang berkualitas dari ibunya. Nah, di situ anehnya, dari sini banyak lahir anak stunting. Itu bukan karena pemerintah tidak memberi tablet besi. Yang jadi masalah, ibunya tidak memakan tablet besi. Jadi laporan dari Riskesdas,
capaian Kementerian Kesehatan luar biasa. Semua outputnya bagus, tapi outcome-nya jelek. Nah, bagaimana kita berada di dua poin ini, antara output dengan outcome? Kita bisa berperan sebagai mediator, sebagai watch, sebagai monitoring, atau sebagai pengawas. Itu salah satu pilihan yang cerdas bagi HMI, tidak repot tapi bisa dikerjakan, tapi jangan berbenturan. Ya, tetap sinergi, tetapi mengambil fungsi sebagai pengawas di lapangan. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bidin. Tambahan yang cukup menarik. Silakan dilanjut Bang Joni. Pesan-pesan pamungkasnya. Bicara stunting tidak bisa lepas dari bicara pembangunan manusia. Ketika Hajar lari-lari kecil dari Safa ke Marwah untuk mencarikan bantuan, dan kemudian dengan hentakan kaki dari bayi Ismail, maka terbitlah air Zam-Zam. Apa pelajaran yang dapat dipetik? Bahwa pembangunan manusia, perlindungan anak itu adalah bagian daripada teladan yang kemudian dikukuhkan sebagai rukun daripada sa'i. Jadi amanah untuk pembangunan manusia sebenarnya bagian yang inheren daripada risalah keagamaan kita. Itu sebabnya maka kalau di Sumatera Utara, Bang Zahrin, sudah tidak ada lagi Komisi Perlindungan Anak Daerah, saya kira itu sebuah antitesis daripada keadaan yang sedang kita perjuangkan. Yang kedua, untuk pembangunan manusia ini, kita mestinya melakukannya dengan maksimum, dengan extraordinary. Kalau dulu ayah dan ibu saya bekerja apa saja, bahkan menjual sawah ladangnya untuk bisa anaknya bisa sekolah, saya pikir kita harus extraordinary untuk pembangunan manusia. Nah, tawarannya, saya menawar ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan langkah yang tidak cukup hanya mainstreaming isu ini ke dalam HMI. Tidak cukup hanya melakukan training-training dalam skala massal sekalipun. 3 hal yang saya tawarkan adalah, pertama, kita harus melakukan agenda transformasi. Kita mentransformasi kekeliruan dan kegagalan pembangunan manusia selama ini dengan meletakkan stunting sebagai satu cara untuk kita mendefinisikan ulang, mentransformasikan ulang pembangunan manusia. Termasuk misalnya agenda yang mesti dilakukan oleh Evi Brata, misalnya kita harus merumuskan fikih pembangunan manusia. Kemudian konstitusi human investment itu harus kita transformasikan. Yang kedua, agendanya adalah agenda developmentasi. Developmentasi itu adalah membuat pembangunan yang korelatif untuk combating stunting, seperti PAUD, kemudian memberikan layanan atau training, itu adalah bagian daripada developmentalisasi. Yang ketiga, bentuk intervensi yang bisa kita lakukan adalah karitatif, santunan. Misalnya santunan kepada ibu yang hamil, memberikan bantuan gizi dan seterusnya. Jadi transformasi, developmentasi, dan karitatif itu 3 agenda yang bisa kita turunkan nanti sebagai rencana aksi. Nah, apa agenda ke depan? Saya kira agenda ke depannya adalah satu, hemat saya, Indonesia Forum Indonesia Emas ini harus dipermanenkan. Jadi hemat saya, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan institusionalisasi. Bagaimana kita bisa merumuskan ini sebagai sebuah agenda institusi, bukan agenda pribadi Bang Bidin, Bang Ghazali, maupun kita semua. Tapi ini ada institusionalisasinya. Yang kedua, rumuskanlah menjadi gerakan yang kalau dalam bahasa pemerintah disebut sebagai gerakan masyarakat, dan saya menambahkannya sebagai gerakan masyarakat yang otentik sebagai bentuk partisipatif. Yang ketiga, dari situ barangkali kita harus rumuskan piloting project. Bagaimana pilotingnya? Kita harus membuat
piloting project, kita bisa duplikasi, kita bisa adaptasi, dan dengan adaptasi duplikasi itu nanti skalanya bisa kita perluas, bisa kita perbanyak, bisa kita kembangkan, dan saya kira ya kita mulai dari diskusi kecil ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amal ibadah kita untuk membangun manusia, bukan hanya untuk membangun masjid atau membangun fisik, karena fisik itu tidak lebih mulia membangunnya daripada membangun manusia itu sendiri. Kita kadang menangis kalau ada hutan kita yang terbakar, sumber daya alam kita yang hilang. Tapi apakah kita marah ketika ada satu anak manusia tidak punya masa depan? Maaf atas sang hilaf, ampun untuk yang tak santun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adinda Doli untuk menyampaikan pesan-pesan pentingnya. Ya, makasih Bang Adi. Saya kira kita bisa mengambil kesimpulan diskusi kita malam hari ini bahwa kita sepakat untuk lebih memasifkan isu stunting ini masuk kepada isu mainstream, menjadi isu utama tentang pembangunan Indonesia ke depan. Dengan kita mencoba membangun kesadaran baru bahwa menuntaskan masalah stunting itu sama dengan menyelamatkan masa depan Indonesia. Saya kira deadline itu harus kita bangun. Jadi bicara stunting sekali lagi bukan bicara tentang saat ini, tapi bicara tentang masa depan. Yang kedua, saya setuju tadi dengan Bang Joni, ya setelah kita juga ya tadi ya, kita harus menjadi komunitas ini, katakanlah himpunan mahasiswa Islam, harus menjadi trigger, harus menjadi agitator gitu, mempropagandakan tentang pentingnya soal stunting ini. Nah, yang kedua, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Joni, bahwa bukan hanya sekedar kemudian kita mengangkat atau memasukkan isu ini sebagai isu mainstream, tetapi juga menjadi sebuah movement, ya, harus ada gerakan. Ya, tentu kita menjadi lokomotifnya, mengajak elemen-elemen bangsa lain yang kemudian nanti juga bisa disambut oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya. Nah, yang ketiga, saya kira kita berbagi tugas dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan atau propaganda itu tadi. Saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Wahyu. Kalau memang kemudian nanti memang ada program, ya, kita mengangkat isu ini secara kuat dengan mengundang Wakil Presiden misalnya. Saya kira juga kita perlu mengundang pihak-pihak lain atau stakeholder lain. Misalnya tadi Bang Ghazali mengatakan ada pentingnya keterlibatan Menteri Kesehatan. Nanti mungkin saya juga bisa bantu dengan teman-teman di Komisi 9, kemudian Menteri Sosial, ada teman-teman di Komisi 8 yang juga mungkin bisa kita undang. Nah, di tempat saya mungkin saya juga bisa memfasilitasi nanti Menteri Dalam Negeri untuk bisa ikut terlibat juga, termasuk ketua asosiasi gubernur, asosiasi bupati, asosiasi wali kota gitu ya, yang memang mereka saya kira harus dilibatkan dengan isu ini. Apalagi mereka punya perangkat yang juga selama ini dari dulu udah bekerja. Mereka kan punya pendamping itu PKK itu, daripada nggak ada kerjaannya selama ini, saya kira mending dibawa ke isu ini kan, kira-kira gitu. Karena ya suaminya atau punya kekuatan, punya power ya untuk mengambil kebijakan, ya. Sementara istrinya ada lembaga yang memang juga bisa mengerjakan hal-hal positif seperti ini yang bisa punya langsung masuk ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan kalau kita bisa melibatkan itu semua, ini bisa menjadi movement yang seperti disampaikan oleh Bang Joni tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bisa terlibat diundang di diskusi ini. Bisa juga jumpa dengan ya senior-senior kita
Saya manggilnya Om Ghazali, Om Bidin, ya abang-abang semua, sahabat-sahabat dan adik-adik semua, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan ke depan hasil dari diskusi. Terima kasih Bang Hadi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Anda telah menyaksikan sekilas info Alimbas TV. Nantikan informasi-informasi menarik lainnya hanya di Alimbas TV, media televisi online yang didedikasikan oleh alumni HMI Cabang Medan untuk merdeka mencerahkan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.